what's going on everybody? Welcome back to our YouTube channel, Court Divas Be Playing on the Court. I'm your host Nova Bella Jemasi. Thank you so much for clicking this video. As you can see, gue udah kedatangan dua orang yang seru banget dan lo semua pasti udah tahu dong siapa. Ketemu lagi sama Kang Ujo, and one of my best friends, Ogi Fantinus. Yeay, tos dulu. Apa kabar? Apa kabar? Lupa kabar. Nah, sini ini juga mana aja. Jojo kelihatan, tutup. Tutup. Oke, Kang Ujo sama Ogi dari podcast Pemain Cadangan. Yes. Buat kalian anak basket pasti udah pasti dong subscribe sama channel ini, dan gue pun juga pernah waktu itu datang diajakin Ogi sekali ngobrol-ngobrol tentang NBA. So gimana kabarnya podcastnya? Aman-aman ya so far ya Kang Ujo sama Ogi? Podcast itu akhirnya kita buat karena pandemi. Pandemi, kegiatan-kegiatan kegiatan itu terbatas, tapi kita ingin tetap ngadain sesuatu apa ya Gi? Terus Ogi bilang gimana kalau kita buat podcast, karena kita tuh selalu ngomongin basket, setiap ketemu, setiap teleponan apa tentang basket kita ngomongin. Ya udah deh, gimana? Kayaknya cocok banget nih sama tren yang lagi menuju ke podcast gitu. Jadi emang ini berkahnya pandemi juga ya. Iya. Sekarang udah masuk ke kita sudah bersyukur sih kita konsisten seminggu 2 kali, setiap hari Rabu dan Sabtu. Sekarang sudah masuk ke episode 3.000. Episode pandemi aja belum 3.000 hari ya. Episode 128 ya kalau nggak salah ya. Kalau sekarang di pasar ini. Pokoknya target kita ngalahin Ikatan Cinta kan? Iya betul. Ya, oke. Itu target kita. Target kita itu. Setelah itu baru tukang bubur naik haji. Apa? Tukang bubur naik haji. Bisa banget. Walaupun tukang buburnya udah nggak ada. Ogi juga masih sibuk sama one-on-one pasti kan? One-on-one masih, podcast ya itu aja sih, konten aja. Ya paling itu sambil latihan-latihan lah, persiapan kan Ogi. Oke, persiapan mana ya? Basket, Liga Basket Putri. Mancing biar dibahas. Sama duo host senior kan, saya di sini paling junior ya, berhubung kedatangan mereka kita ngikut aja. Tapi benar kalau gue gini. Seru kan mau ngomongin basket putri nih. Bener, dan gini, I really love what you're doing here gitu, karena yang lu sebagai representasi dari basket putri. Dan tapi yang nonton diharapkan bukan yang putri aja nih. Boleh judulnya Court Diva, tapi inilah untuk basket Indonesia, bener nggak? Betul banget. Thank you banget udah jadi buat Court Divas. Thank you Kang Ujo. Itu gunanya kita bikin channel ini guys, karena kita butuh dukungan kalian. Dan kalau Kang Ujo sama Ogi aja udah ngomong seperti itu, kalian yang belum like, comment, dan subscribe channel ini kayak temen gue ya, gitu. Jadi ini acara 17. Saya manggil gue juga tadi mikir, gue bingung gimana ya ntar adalah. Lu masih enak. Iya. Gelas segitu, sedotan keluar. Nah gue ini lihat dong, sedotannya di dalam. Jangan sedotan. Mungkin dari atas juga. Dari atas siapa tahu. Gak berfungsi sedotannya lah ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Iya. Komen sama share video ini, karena hari ini kita akan ngomongin topik yang penting banget. Dan kedua orang ini adalah orang yang sangat care dan sangat support banget sama basket putri. Care sama, terutama gini, sama basket Indonesia kita peduli, makanya kita bikin podcast, terus kita sering ngobrol sama pemain, pelatih, pengurus, siapapun kita ajak ngobrol. Tapi kadang niat baik kita itu suka dianggapnya ini adalah bentuk dari perlawanan atau bentuk dari mengkritik. Sebenarnya enggak sih. Iya, cuman banyak orang menganggapnya seperti itu. Padahal sebenarnya tujuan kita nggak punya kepentingan apa-apa. Satu juga kita emang gue juga bukan siapa-siapa di basket, istilahnya ya, bukan. Jadi sebenarnya yang ingin kita kasih tahu adalah kenapa namanya juga podcast Pemain Cadangan. Kita tuh ingin jadi the voice of fans, the voice of orang-orang yang care dan menikmati basket. Pertama gini, cinta basket, menikmati basket, dan care tentang perkembangannya. Itu dulu sih. Kalau orang care kan belum tentu sejalan ya. Gue punya pandangan POV-nya di sini, CPOV, point of view. Kalau yang lain ngobrol beda, seru gitu kan, Bel, bener nggak sih? Bener. Justru bagus semakin banyak yang care kan, Bel. Maksudnya kalau semakin banyak yang care, justru bisa banyak sesuatu yang bisa kita bikin nantinya gitu loh. Jatuhnya kan kalau misalnya Kang Ujo sama Ogi ini kan kayak orang yang kenal langsung sama orang-orang yang terlibat dalam dunia basket. Sampai yang menarik tuh, aku bilangnya menarik ya, bukannya untuk menyerang para netizen basket, tapi
banyak opini-opini dari para fans, mereka udah mulai ngejudge si A, si B, si C, tapi dengan terbantunya dengan adanya media-media kayak podcast Main Cadangan kan waktu itu Ogi langsung nelfon aja orangnya siapa gitu langsung bilang. Nah itu maksud aku satu hal yang terbukti kalau misalnya dunia basket tuh menarik untuk dibicarakan. Benar. Dari sisi manapun, dari sisi manapun. Kita tuh seperti layaknya gini, kalau misalnya acara gosip, ya jangan dibiarkan jadi gosip belaka, harus ada konfirmasinya supaya selesai gosipnya. Karena kita tidak mau gosip lama-lama ya. Betul, makanya kita kalau di podcast ada konfirmasi, ada klarifikasi, ada juga ya emang gosip-gosip yang kadang-kadang emang membuat jadi makin seru aja. Bumbu-bumbu yang makin seru, walaupun tiba-tiba ternyata nggak kejadian. Kalau kejadian, bahkan kita kadang-kadang kalau kejadian malah, nah kan bener kan waktu itu kita udah ngomongin ini ternyata kejadian nih pemain ini pindah ke sini misalnya. Sometimes memberikan inspirasi juga sih kayak topik-topik yang kakak-kakak ini bahas gitu. Bisa membuka pola berpikir beberapa pihak. Karena kan ini bukan orang baru yang ngomongin basket lah ya. Makanya sebenarnya kan untuk ngasih tahu yang nonton kan kita nggak bisa memaksakan mereka untuk bisa setuju. Lu ngikutin dengan pola pikir gue ya. Harus biasanya gue sama Ujo untuk mencoba ngelihat, ayo kalau ngelihat segala sesuatu itu dilihat dari berbagai macam sisi. Jadi dari hal yang kadang-kadang ada satu satu kejadian yang mungkin kelihatannya seperti pertengkaran atau apa. Nah, kita juga harus bisa netral, harus bisa ngelihat dari segala sisi gitu. Benar banget. Yang paling menarik nih sekarang nih Kang Ujo, berhubung Liga Putri ini kan lagi hot. Wah, ini rame nih. Di semua sosial media dan banyak banget opini-opini yang beredar juga. It's better kalau kita bertiga tektokan ngomongin beberapa hal yang udah terjadi, kayak misalnya kemarin ada Caroline Putri. Ya kan Gi? Terus ada siapa lagi yang ngomong, dan kayaknya Ogi ini kan punya pengalaman juga untuk megang timnas putri kan, jadi menarik kalau misalnya kita lihat opini Kang Ujo sama Ogi terhadap Liga Basket Putri saat ini kayak gimana, monggo. Kalau boleh gue dulu nggak? Iya boleh. Jadi gini, boleh serah. Gue keluar. Jangan kabur. Oh iya. Kita ngobrol bareng. Walk out. Jadi memang di saat yang seperti ini aku sendiri kok jadi lagi di saat yang seperti ini. Aduh, yang nonton di udah tahu nggak lagu itu, mohon maaf ya. Nostalgia dikit, nostalgia. Jadi gini, pandemi itu memang akhirnya banyak mengkat hajat hidup orang banyak. Ya betul. Ya, apalagi artis dan atlet. Artis kehilangan panggung-panggungnya, job-jobnya. Sedangkan atlet kehilangan kompetisinya. Betul. Ya. Nah, yang orang lupa ketika misalnya datang yang namanya pandemi ini adalah kalau Putri nih sebelum pandemi pun sudah tidak ada. Ya maksudnya perhatiannya sudah perhatiannya kayak tidak optimal terhadap liganya. Padahal ketika event-event gede, SEA Games dan lain-lain, tim Putri itu yang punya prestasi lebih bagus loh. Maksud gini, anggaplah tidak prestasi dulu, tapi diandalkan, ayo dong buat yang dikasih beban dikasih beban untuk mendapatkan medali gitu loh. Kan ini kalau menurut gua gitu loh sebagai penggemar basket sekali lagi, kayak nggak fair ya. Lu dimintain medalinya gitu loh, tapi tidak terpikirkan untuk ngasih wahana untuk berenangnya, berlatihnya, atau nggak berkompetisi. Nggak dikasih kolam, ikan suruh berenang tapi nggak dikasih kolam, gimana? Lu nanti juara lomba berenang ya, tapi nggak dikasih kolam untuk latihan gitu. Nah makanya kalau ini sih sebenarnya kita udah sering ngebahas ya di podcast juga, terus juga kalau gue ngobrol sama siapapun, karena kalau gue pribadi jujur masih punya hati yang besar buat basket putri gitu. Mungkin ya itu karena waktu itu punya kesempatan jadi manajer timnas putri. Tahun? Jadi 2015. Waktu itu gue sempat cerita juga bahwa ya itu yang membuat mungkin akhirnya gue ngerasa aduh sayang banget. Dan setiap orang nanya apakah butuh liga, gue bilang butuh. Benar. Tapi gini sekali lagi ya, kata-kata kita ini tidak menyerang siapa-siapa. Tapi kegelisahan ini adalah gini. Ya sebenarnya bukan menyerang sih, cuman maksud gue kalau yang emang bertanggung jawab ya semoga kerasa mikirin gitu loh. At least ya. Iya, jadi sebut aja kayak orangnya siapa nggak mau. Bukan orangnya, maksudnya ya balik lagi gue pernah ngomong ini juga di YouTube-nya Main Basket, gue bilang bahwa yang punya tanggung jawab besar ya pasti Perbasi. Pasti. Terhadap kehidupan basket ya. Iya, karena Perbasi ini harus punya blueprint untuk basket putra, basket putri, timnas dan lain-lain. Setelah itu mau diserahkan nanti ke swasta, mau diserahkan ke siapa,
boleh. Jadi itu yang paling penting. Jadi silakan, semoga ya ada. Jadi siapapun itu ya sebenarnya ya balik lagi. Kalau Perbasi mau merangkul semuanya, karena buat gue banyak banget nih orang-orang yang peduli. Bahkan gue juga bilang, gue dan Ujo juga orang yang sangat peduli. Kalau mau diajak ngobrol, mau diajak sesuatu, tapi bukan cuma ngobrol ya. Akhirnya jadi sebuah liga. Hayu kita realisasikan. Jangan sampai ini. Angin seger sih kalau mendengar Ogi kayak gini, karena Ogi ini lumayan concern banget sih kalau gue ngeliatnya kayak. Dia tuh sebenarnya udah nyenggol-nyenggol kali ya kalau ngejauh, maksudnya udah nyenggol-nyenggol, tinggal siapa yang mau menyambut aja. Mungkin Ogi mau untuk involve di dalamnya juga. Gue di dalamnya kalau ngomong ikut ya mau, cuman masalahnya kayak gue nggak punya uang. Ya? Istilahnya baru ngomong nih masalah uang yang gue nggak punya gitu loh, belum berani. Gitu. Cuman buat gue, investor nih. Iya, tapi buat gue orang-orang yang punya uang dan cinta basket banyak nih. Kenapa nggak kita rangkul, kita jadiin satu? Kita jelasin, kita bikin presentasi tentang basket putri. Sempat ngobrol sama Caroline juga, kalau bilang sebenarnya banyak kok brand-brand juga banyak yang mengincar ke perempuan. Secara marketing banyak sekali produk-produk wanita yang sangat mungkin kita dekati untuk bisa invest di liga ini gitu. Ya sekarang aja gua ngeliat ada anak-anak basket Indonesia, pemain-pemain IBL, termasuk gua juga sekarang malah buat body lotion, body scrub kita yang ini. Pantesan lu. Iya, bersih kan. Transparan kan sekarang. Tuh, ini lihat tuh. Wow. Ini kenapa, Jo? Ini apa? Ini betis. Ini emang betisnya gede. Ya, jadi tapi gini, karena ini obrolannya bukan karena kita saja, gue justru ingin nanya juga sama lu, Bel. Maaf ya, kita jadi tanya-tanyaan ya, karena lu dulu ikut serta dalam satu liga. Zaman dulu kayak gimana liganya? Zaman dulu tuh apa namanya? Sorry. Kobanita lah dia mah. Kobanita ya? Kobanita. Zaman aku tuh early 2000 kayak awal tahun 2000-an Kang Ujo. Dan di saat itu sih posisi aku sebagai pemain dan jatuhnya nggak pernah tuh mikirin liganya ada nggak, ada sponsor nggak. Saat itu kebetulan juga aku bermain di tim yang memang udah punya sponsor, jadi fokus ke main aja. Tapi yang aku lihat saat itu sih kompetisi saat itu memang membuat banyak orang tuh tertarik banget pengen nonton. Mungkin kalau jujur dari segi permainan zaman aku tuh dulu ngejual banget sih. Maksudnya kayak orang nonton gitu, nonton gitu kayak itu pun juga kita rasanya udah struggle banget kayak kalau nonton seperti sih ada gitu-gitunya. Nah, itu dulu menurut gue sekarang dengan ngelihat anak sekarang lebih menjual lagi sebenarnya. Ini zamannya ini diakui loh, maksudnya sama anak sekarang lebih bagus mainnya, lebih entertaining, skillful. Jadi artinya sebenarnya harusnya bisa lebih jualan gitu loh. Jadi ya kalau gue bilang sih tinggal satu aja sih Kang Ujo, saat ini ada nggak sebuah operator yang memang benar-benar official gitu, langsung ditunjuk Perbasi dan dia benar-benar bisa cover semua kayak peraturan lah, perpindahan pemain lah, dan untuk yang jangka panjang, jangan cuma setahun 2 tahun. Betul. Gitu. Gue tuh ngerasanya gini ya, tugasnya Bella, YouTube ini terus podcast Main Cadangan adalah memberikan inspirasi dan insight kepada kita nggak tahu siapa orangnya, bahwa gini, ini adalah lahan yang sebenarnya bisa diolah banget. Ya, kenapa kita hanya bisa ngasih insight? Sekali lagi, kalau misalnya kita punya capital atau dana yang cukup, mungkin kita yang akan menjalankan. Mungkin GR-nya, karena kita cinta banget sama basket putri. Tapi gini, siapa tahu di luar sana dengan kita ngomong seperti ini, oh iya ya, seperti ini. Udah ada, tinggal mau nggak jalan gitu. Prototipe, kita tuh jangan malu sama prototipe yang udah sukses. DBL sukses, tinggal ikutin. Betul. WNBL lah yang lebih lama kan, WNBL lumayan lama ya, dengan itu ya kenapa nggak kita ikutin atau kita rangkul, kita ajak lagi. Dia sekarang lagi nggak sibuk bikin apa-apa loh. Ya sekarang lagi sibuknya DBL ya. Maksudnya sibuk dengan DBL-nya, tapi udah lama nggak ngurusin profesional kan. Kalian kenapa nggak bantuin aja kita bikin itu gitu. Nah gue sih harus ngomong gini, gue bikin grup nih, ada gua, terus ada orang DBL satu lagi adalah orang yang peduli juga sama basket putri. Oh ya, siapa lagi? Inisialnya N. Nah udah. Di grup itu judulnya adalah pokoknya bikin liga putri.
gitu. Wow. Oh, udah namanya udah Nama Liga Udah, Putri. kita bikin Liga Putri. Nah, Gokil. orang itu udah siap, apalagi dari sisi ini ya, dari sisi finansial, karena orang ini juga punya link yang banyak, Ya. senang basket juga. Jadi sebenarnya gue tinggal, sebenarnya kayak gue sih pengennya gini, gue tinggal menyatu-nyatukan nih orang-orang ini, ya, untuk bisa bergabung. Dan termasuk kalau buat gue tuh harus ngajak. Gue bisa terjun ke basket putri itu karena gue pernah sebut ini sering selalu bahkan di buku gue juga, Christopher. Buat gue Itop itu harus dilibatin lagi di basket putri apapun itu. Dia sekarang lagi nggak sibuk punya tim, cuman ngurusin timnas. Iya. Emang kita gue pernah bahas ya, ini beda nih Liga Basket Putri sama Timnas Putri. Iya. Timnas Putri itu udah jadi tanggung jawabnya Itop. Dan buat gue dia harus menjalani itu walaupun dalam keadaan yang nggak enak. Nggak enak tuh dalam arti kata apa? Pandemi, terus liga nggak ada. Itu lebih susah. Menurut gue lebih susah. Tapi dia sudah komit dan dia jalankan. Udah itu. Nah cuman gue tuh pengen kayak ngajak dia lagi untuk ya udahlah. Karena gue tahu dia kan orangnya juga nggak bisa diem kan. Iya. Jadi menurut gue ya udah, ayo kita gabungin lagi sama teman gue yang berinisial N itu. Terus ada lagi satu lagi orang Bandung, dia juga anak basket, juga dia ngomong Gi kalau gue bikin Liga Basket Putri pakai nama ini, dia ada brand dia, gimana menurut lo? Oke, ini udah 2 orang loh yang mau, gitu loh. 2 liga tuh. Gitu. Enggak. Ya, jadi Capek sebenarnya dong, tinggal dijadiin satu. Iya, Cuman iya. emang satu lagi gua ngerti semuanya emang harus di bawah Perbasi. Setuju. Nggak Iya apa-apa, kan? benar. Harus di bawah Perbasi nggak apa-apa. Yang paling penting blueprintnya dari Perbasi nanti kita yang bikin. Dan buat gua kalau nanti ada liga pun ada lagi nih. Jangan ribet-ribet dulu. Aturannya jangan lebay-lebay dulu. Nggak harus yang wah ini Umur. PT apa umur apa segala. Udah yuk bikin dulu. Jadi ada timnya. Kalau timnya juga baru 5 atau baru 4 jalan dulu nggak apa-apa. Iya. Yang penting itu dulu. Kalau nggak akan jalan-jalan. Dan menurut gue gini, terlambat nggak? Mending mulai daripada terlambat. Iya, jadi Bener nggak? Iya, maksud gue kalau ngomong sorry ya, jujur ngelihat basket putri yang sekarang, kalau kita ngomong Asia dan Asia Tenggara, kita nonton Olimpiade, gila mereka udah Gemes ya? udah lebih maju. Cuman buat gue ya kita juga nggak mungkin diem aja kan. Ya udah caranya adalah ya tetap harus ngerjain gitu apa yang harus dikerjain. Oke, Gitu. jadi Jangan nunggu dulu. Ini ada duitnya nggak? Kalau nggak ada duitnya nggak usah bikin. Ya susah. Oke. Jadi sebenarnya berita yang Augie bilang barusan itu kayak modal nggak sih? Kayak udah Banget. Udah setengah jalan, tinggal gimana caranya ketemu di tengah Iya. sama Perbasi merestui. Ikat Gi, ngapain lagi ya kan? Karena kan Dan gilanya tuh Augie tuh nggak cerita sama gue serius. Dia tuh mulai rahasia-rahasia. Gue cuman gini ya, lu bikin Gila. judulnya apa? Asli. Judulnya apa? Kembalinya kembalinya Liga Putri. Kembalinya Liga Putri ini Iya, grup. benar-benar. Grup ini belum aktif gimana, cuman buat gue ini orang-orang yang menurut gue orangnya oke, dia punya hati buat basket. Terus yang tadi gue bilang orang Bandung yang mau juga, Ujo juga kenal sih sebenarnya. Orangnya ini, Gua juga buat cuman nih, dia sendiri yang ngomong bahwa Gi kalau gue pakai brand dia nih mana ya? Dia sampai ngomong gitu sih mana? Nggak kelihatan gue di sini. Sebentar, nggak biar Aku enggak, yang nyontek dulu nih. biar maksudnya banyak yang nih Ayu Liga Putri mana tuh tadi. Gimana ya? Ini brand dia nih depan. Oke. Kalau gue bikin ini keren juga ya, 5 tahun ke depan bisa edan ya. Iya, Ini gua juga ada dia apa yang grup ngomong nih. harus ngobrol dulu nih sama Perbasinya Nih. atau sama tuh. Nih gue juga ada grup namanya Kembalinya Putri Tanjung. Ini kenapa jadi gue mesti lihat dua-duanya loh. Biar nggak berantem. Nggak. Tapi hanya ingin menggambarkan untuk pencinta basket bahwa sebenarnya gini, kecintaan kita, careness kita terhadap basket itu bisa kita satuin yuk. Iya dong, yuk. Pertama Ayo adalah yang penting dalam kapasitas masing-masing ya. Yang penting adalah pemain menunjukkan kesiapan mereka. Itu yang gue selalu bilang. Iya sama dong, Jo. dia Iya. juga harus memperlihatkan, nih gue pemain basket. Jangan tiba-tiba kita liganya udah ada ternyata Bener. Pemainnya kaliannya ada yang nggak jaga mau kondisi. latihan Betul. atau misalnya tiba-tiba Terus jadi gini, malas atau Di gimana. zaman sosial media seperti ini, di mana kita bisa melihat di luar seperti apa segala macam, harusnya kita
harus bisa gini, gue harus punya target seperti ini jalannya, walaupun nanti hasil akhir mungkin akan sedikit berbeda ya. Kalau menurut gue tapi gini, lu bisa jualan as a person tuh secara sosok. Misalnya si A ngetop banget di TikTok ya, lu juga harus bisa ngetop masuk ke liga supaya lebih ngetop lagi. Betul. Ayo Diva, Bener main nggak? TikTok aja tapi tetap fokus sama Bener, nggak apa-apa. Jadi gini, prestasi TikTok, juga, bener. sosmed itu Harus jalan. Harus jalan. Itu harus jalan. Zaman sekarang nggak bisa kita ngomong udah kita nggak mau kayak gitu, kita lebih fokusnya ke olahraga. Enggak, sekarang memang tetap harus menggabungkan itu. Nah, makanya sekarang orang lebih mencarinya si sport dan entertainment, sportainment-nya itu digabungin. Makanya kenapa kalau di Putra, makanya sekarang Raffi sudah mulai masuk. Banyak orang yang udah mulai masuk ke Liga Basket Putra ya, karena salah satunya menggabungkan si sport sama entertainment itu. Berarti gitu. nanti kita harus ngedeketin Nagita Slavina buat tim basket putri. Iya dong. Oh iya, why not? Raffinya di sepak bola sama basket putra, Nagita di cewek gitu kan. Itu lebih keren lagi kan. Iya. Boleh. Nah tapi gini, kalau gue sih sebenarnya kita boleh punya ide segala macam, tapi memang akhirnya siapapun nanti jadi operatornya, sesimpel apapun yang konsep yang mereka bawakan, ya dia kalau menurut gue ini masukan sebenarnya masuk kita harus jaga dulu. Pertama adalah harus ada partisipasi yang kuat, komitmennya dari para peserta, Para klub-klub supaya gini, peserta itu jangan kayak ikut turnamen, ngerti nggak? Kan gue udah ini gini, lurusin dong, nggak gitu. Si para peserta ini juga harus punya rasa memiliki terhadap liga yang mereka ikutin gitu loh. Kalau Itu di juga IBL tuh kayak ada, kalau mau ikut IBL, klub itu harus komit untuk berapa tahun ke depan. Kalau misalnya Ya. keluar ada uang jaminan Iya. yang mereka akan rugi nggak sih? benar. Mereka ya, Mungkin mereka kita pakai bayar berapa peraturan M gitu gitu lah untuk ya. masuk kan, untuk masuknya berapa M segala Jadi macam. kayak ada Iya. komitmen dari operator yang melakukan sama pesertanya juga. Betul, Jadi komitmen sama-sama, mutual. Kalau sekarang mungkin kalau kayak Putri mungkin ya nggak bisa kita ngomong kayak lu harus berapa bayar benar. tuh. Kayaknya bukan ke itunya dulu, tapi gini. Sekarang kalau mau ngadain basket di zaman sekarang, liga udah pasti yang masalah protokol. Protokol aja udah lumayan tinggi tuh costnya. biayanya ya. Tapi itu yang paling penting, itu udah harus jadi komitmen dulu. Betul. Jadi buat tim-tim nanti makanya nggak usah dipikirin yang lain-lainnya lagi. Gak usah mikirin dulu kayak hotelnya harus ini apa segala macam, gak usah ke situ dulu. Iya. Lebih kayak mikirnya adalah yang protokol yang udah paling penting, karena itu untuk diri sendiri sama untuk orang lain kan. Iya. Nah setelah itu ya Nih, baru. Kalau gue sih jujur kangen ngelihat Liga Putri Iya sih. nih, Karena iya. gini, di Olimpiade ya gini, kita tuh tidak akan langsung membandingkan wah kalau cowok main begini, cewek begini, karena cewek tuh kayak punya dunianya sendiri untuk menjadikan basket itu seru. Betul. Bener nggak? Liga Iya. Putri itu selalu Mungkin seru. kalau ngomongin basket putri kita nggak bisa expect, gila slam dunk dan Kagak, lalala. tapi seru. But basket Iya, putri iya. itu punya movement yang kalau wow cantik tapi tetap punya kualitas keren. Malah Iya. lebih tim kadang bermainnya. Bener, Iya. bener-bener lebih kelihatannya kolektif gitu ya. Bener-bener atraktifnya in a way yang kalau cowok lebih eksplosif, tapi putri tuh ada pergerakan-pergerakan yang manis tapi ujung-ujungnya juga wow, finishingnya bikin kita kayak keren juga ya gitu. Gila Ada gitu-gitu sih. ya kalau untuk Divas sebagai pemain basket kamu akan ngerti maksudnya Kang Ujo seperti apa. Supaya Jadi, ini juga nih yang harus tadi cepat. Ogi bilang Kenapa juga harus tuh. cepat juga, Bel? Karena ya tadi kita udah tahu nih banyak banget lah pemain. Bella juga udah kenal banyak pemain basket putri yang muda-muda, Iya. bagus-bagus. Sayang jangan sampai nanti yang Masa- udah masanya punya hilang ya? cita-citanya jadi pemain basket sudah mulai berubah. Nah itu yang sayang Sayangnya, sebenarnya. Jadi ntar kita regenerasinya jadi lambat Regenerasinya lagi. susah Harusnya lagi. Cuma 1-2 tahun terus bisa mesti nunggu 4-5 tahun gitu Iya. kan sayang. Iya. Dan Segeralah. cari-cari syarat, ini kita bikin syaratnya nggak usah yang terlalu Setuju. ribet lah. Betul. Maksudnya termasuk masalah umur ya, kalau emang kita harus melibatkan dengan Senior juga. dengan yang senior kenapa Pelan-pelan, enggak Gi. juga gitu. Yang Pelan penting mungkin, dimulai ya. dulu. Karena yang putra juga gitu kok. Yang muda-muda lagi ramai tapi ternyata yang senior pada pengen balik lagi main. Nah, itu. Ternyata masih ada yang mau bayar lagi klub, ya udah. Nah udah nggak apa-apa juga ya. Yang penting Nggak seru apa-apa ya. juga gitu. Nah, makanya- kalau peraturan tuh kayak bisa di-adjust nggak sih, kayak setiap season baru tuh bisa di-adjust kalau yang- Bisa. Ya kan, jadi Gimana sebenarnya sih liganya, makanya gimana sih komisionernya. Dia kalau bikin liga, ya tinggal kenapa NBA punya aturan sendiri. Itu kalau NBA ya kita ngomong jauh. Ya, Cuman bener. kalau di sini pun ya tetap aturannya tetap aturan FIBA. Tapi masalah kayak si klubnya harus seperti apa, itu sebenarnya bisa dibikin namanya aturan liga. disesuaikan ya gitu. Iya. Ada negara masing-masing Ada kalau mau ART, ngomongin liga ada negara nih. ART-nya liga lah. Jadi harusnya sebenarnya tinggal tapi apakah ini harus klub yang emang sudah ada atau kita bisa bikinnya klub baru? Bisa ya nanti tinggal aturannya aja Iya, dibikin iya, iya. gitu.
Jadi jangan dipersulit dulu. Kalau menurut aku adalah partisipasinya, kita lihat dulu antusiasmenya. Kalau misalnya ada beberapa tim antusias dan rela untuk komit, at least ini komit ya 3 tahun kita akan seperti ini terus. Ya namanya juga berkembang ya. Biarlah nanti segala macamnya in the way makin baik gitu loh. NBA juga tiap tahun peraturannya ada yang diperbaruin, ada yang di-adjust, ada yang di-refresh. Biasanya gitu. Sih. Jadi ya kalau mau lu excited nggak sih ngedengar kayak gini? Ngedengar Ogi gue jujur excited banget gitu. Banget gitu. Iya, Dikasih lihat WhatsApp itu tuh beneran Dimas. Jadi kayak tadi Kak Ogi sempat kasih lihat obrolan chat panjang banget dan itu memang udah hampir jadi dukung aja terus. Dan luar biasanya tadi gue sempat lihat itu bahasanya bahasa Vietnam. Lu jadi nggak ngerti. Ini kan balik lagi karena kalau nanti liganya jalan gitu, walaupun mungkin baru segala macam, tapi kan nanti juga timnas akan lebih mudah untuk mencari pemain. Nah, lu cerita dulu dong, maksud lu apa korelasi liga sama timnas? Iya, gua jujur ya karena gitu, karena di ini emang nggak bisa langsung di apple to apple ya di tahun itu. Cuma buat gua ngerasain kok gue nyari 24 pemain terbaik untuk seleksi lebih mudah karena lihat dari liga aja langsung. Di tahun 2015 itu liganya apa yang berjalan? WNBL itu terakhir kalau nggak salah, masih ada setahun lagi terus udah WIBL. Jadi itu akan memudahkan untuk timnas pasti untuk memilih pemain-pemainnya. Dan balik lagi mental bertanding itu akan terbentuk karena sering bertanding. Matengnya. Sering bertanding artinya di liga aja sebenarnya nggak cuma di liga. Kalau nggak pandemi sih sebenarnya bisa pergi-pergi tryout pun itu juga akan membuat jadi lebih tapi bagus. Sekali lagi this is the new normal ya. Kita harus prepare for the worst condition. Kalau nggak bisa pergi-pergi segala macam, nggak bisa mendatangkan tim juga, ya mau nggak mau ya minimal di dalamnya kita banyak pertandingan lah. Gitu. Sparring sama cowok sih biasanya tuh kalau udah pasti kalau putri udah pasti sama cowok. Yang terbaik putri lawan dulu sih zaman gue adalah SMA gitu Kang Ujo. Iya, juaranya itu SMA. Lumayan. Dan gini, kita juga dulu gitu, kalah pun nggak apa-apa, tapi sudah terbiasa dengan cowok yang badannya lebih. Ada evaluasinya juga. Jauh badannya lebih kencang atau segala gitu. Kalau ya ada yang namanya sebuah kompetisi nanti akan berjalan liga gitu. Kalau gue sih seneng dengan kata-kata ATM itu loh, amati, tiru, modifikasi. Jadi misalnya gini, apa yang bisa ditiru dari keberhasilan IBL? Ambil. Si penyelenggara ini, si operator ini ambil, jangan gengsi. Iya. DBL jangan gengsi dan termasuk networkingnya. Iya. Jadi supaya gini, walaupun sederhana, tapi ini ketahuan bahwa konsepnya ajak. Iya. Jadi maksudnya bukan coba-coba, emang udah siap. Iya. Kita tuh sering ngomong gini juga di podcast. Ada lagi nih, kadang ada kita mau bikin yang baru, kita pengennya bener-bener baru. Ini beda. Gitu. Ini terjadi di Indonesia sih. Kalau misalnya menterinya baru, kurikulumnya baru. Iya. Itu. Terus kalau gubernurnya baru, nggak mau pakai yang lama. Itu padahal yang lama udah ada yang bagus misalnya. Itu di mana-mana. Sayang. Jadi kalau sekarang menurut gue karena balik lagi gue tidak ada di zaman di pihak siapa dan pihak siapa. Benar, bagusnya. Jadi ngerasa buat gue ya udah nih yang emang udah bagus kita ambil. Jadi kayak Ujo bilang lanjutin. Tapi ya tinggal itu tuh gue tuh emang ini di basket ya untuk bisa ngegabungin buat gue tuh sebenarnya di basket ini kekuatannya sangat besar. Orang-orang yang gila basket dari Erick Thohir, Eda. Dulu Kim Hong. Dulu ada Kim Hong, ada dulu CLS ada Christopher, terus ada Asrul Ananda, segala macam. Nah itu kekuatan besar loh menurut gue ya. Jadi ala kabar dari 5 itu aja ya bisa bareng gitu ya. Iya, walaupun tinggal bagi tugas. Akhirnya kan bagi tugas nih kayak sekarang juga kalau di basket kita tahu Eda ngurusin timnas BTN. Mas Erik juga salah satunya ngurusin FIBA dan ngurusin liganya. Ya udah bagi yang putri siapa? Balik lagi ke swasta juga kan gitu. Dan emang harus swasta kalau nggak jalan. Iya, aku gila penasaran sama gitu. WhatsApp lu sih. Tapi ya ini kita sekali lagi. Baik, kalau gue tadi ngomong langsung nih karena gue tahu maksudnya Kordivas juga terbentuk karena cintanya basket dan gue tahu yang pegang timnas juga adalah Itop ya ini yang gue pengen maksudnya gue pengen satu-satukan nih piece-piece ini supaya bisa jadi gitu. Sayang kalau enggak. Sekali lagi untuk yang nonton kita nggak ada kepentingan apa-apa, kita benar-benar
mengeluarkan ya gini, idenya orang-orang yang cinta basket aja lah gini, gimana caranya ya supaya bisa ya seperti layaknya fans aja ya, aduh kalau gini seru ya gitu loh. Gue udah kebayang gini. Harapan orang-orang terhadap basket Indonesia gitu Gue kan. gue udah ngebayangin gini loh. Ini kalau ada lagi liga ya, aduh pasti happy banget lah. Gue sih maksudnya untuk kita ke menuju ke hari H ya, kita punya liga lagi. Ini kan kayak gue sih nganggapnya udah dari kayak dari nol lagi, nggak apa-apa. Cuman asik lahir lagi liga gitu. Iya. Nanti kita pikirin secara sosial medianya mau gimana. Terus kita create gimmick-gimmicknya kan sekarang perlu kan kayak gitu. Gue ada curiga dengan kata-kata kita. Enggak mas. Kayak udah kebentuk ya Kang Ujo. Apakah ini adalah sign dari Augie Fantinus? Iya loh. Menjebak diri sendiri. Iya loh. Gimana Gi? Enggak, aku gini. Kita tuh mungkin karena, gue saking semangatnya karena gue cinta sama basket putri. Gue selalu ngomong gitu kan, jadi gue anggapnya kita. Seorang Augie Fantinus tidak ngomong kami. Kalau kami berarti dia pasti melakukan. Benar. Kalau kami udah bener ya bos ya Kang Ujo. Cuman ini gini sih, makanya kenapa gue semangat adalah karena ini bener-bener menurut gue pintunya sangat terbuka. Maksudnya ini bisa terjadi nih Liga Basket Putri ini. Ada berlian yang belum terasah ya. Iya, kata-kata lu emang bener-bener. Ya dong, gini. Cewek itu kan benar-benar ngendon nih. Padahal potensinya gede banget. Iya. Lu sendiri punya harapan apa? Kalau misalnya mau main lagi? Why not? Main lagi loh. Gue bantuin lo aja deh. Bantu dengan doa. Habis cari orang sekarang gini. Kita center kita tinggal Gabriel Sofia, Anggita Bening. Oke, Gibran kerja maksudnya. Gibran masih basket, tapi pakai ring yang pendek dia. Iya kan, gue lihat di Instagramnya. Kalau misalnya ada liga, tolong sampaikan ke pihak yang dikenal gitu ya. Jangan ada batasan umur dulu deh di awal. Oke. Tapi emang jadi bener gini, sih kalau yang mau menurut comeback boleh, yang muda boleh. Tapi gini, mungkin nanti ada aturan-aturan yang bisa mengaturnya ya. Betul. Jangan full veteran. Orang gede susah banget nyari bel. Coba siapa? Sekarang ada lagi yang gua tahu ada nih yang masuk 3x3 nih. Anaknya Pak Kobo ya, si Angelica. Anaknya Pak Kobo tuh perbasinya Jawa Oh iya tahu. Perbasi Jogja. Nah ini main di 3x3. Nah itu tinggi. Oke. Itu. Cuman kita belum terlalu banyak mungkin orang tinggi jadi gitu gini, loh. Makanya menarik loh kalau Kang Ujo ngomong tadi umurnya jangan dibatasin dulu. Iya biar gue mau main. Kan gini, kita baru mau mulai. Atau emang kita bikin gini satu tim emang tim tua lucu All Star. Bukan All Star. All Star. Aku cuma takut. Yang kalau gini kalau basket yang inilah starting five dari tim. Kalau ini oke, inilah jangan salah, kalau tiba-tiba tim All-Star itu menang mulu gimana coba? Kita pembahasannya langsung kenapa yang udah tua aja masih bisa menang? Nah, gimana? Ya nggak apa-apa itu jadi itu pembinaan, itu urusan perbasi lagi. Itu enaknya jadi kita. Nanti nggak tuh gitu nyerang bukan nyerang. Yuk kita duduk bareng gitu loh. Iya, nggak nyerang. Dimas lo merhatiin nggak? Bella kepikiran, aduh main lagi ya. Gue kaki gue depan aja kejadiannya. Jadi ya karena orang juga karena gini Jo, ini kayak Bella segala macam nih yang senior ya. Dia tuh sekarang nunggu apa? Evergreennya nggak ada. Evergreen pertandingan antar veteran itu rame tuh. Tanya itu seru banget. Gitu. Tapi emang iyalah ya, namanya Liga Putri sekarang ini emang harus ada ya. Yo gitu lagi cepetan. Ya. Nah, terus ada lagi nih ide-ide nih, ide-ide ke pengelola atau operator nanti juga emang harus jauh lebih baik, paling tidak mengurusi masalah media. Karena di zaman pandemi seperti ini, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita mempublikasikan sesuatu itu nggak lepas dari sosial media paling tidak. Jadi memang harus tim-tim ini sudah di-provide, sudah diedukasi atau enggak dikasih inisiatif untuk bisa berkembang secara sosial medianya juga. Gitu kan kalau menurut gua. Masa cowok-cowok aja mau TikTokan yang cewek-cewek kagak. Kayak nge-branding diri sendiri nggak sih?
Jadi memang harus ini menjual apa yang diri waktu itu sendiri. diomongin Caroline loh. Tapi abang harus udah diajarin nih marketingnya, udah ada Iya, apa. iya. Jadi memang sudah mungkin jauh-jauh lebih baik dari masanya Bella dulu. Oh iya, jauh. Karena harus Iya. memikirkan hal itu Jelas, juga. jelas. Jadi gini, yang bertanggung jawab untuk ngebuat rame liga itu, pertama tentu saja operatornya, ya. Kedua timnya, ketiga yang pasti adalah para pemainnya juga. Mereka harus Karena yang expose jadi ini diri sendiri. Ya. ambil contoh ya NBL, WNBL dulu atau Yes. sekarang IBL juga mencoba untuk IBL yang sekarang ya udah mulai Yes. lebih baik lagi. Betul. Ya emang harus membuat pemain itu atau atlet itu dijadikan bintang. Starnya. Betul, Harus betul. jadi star. Emang itu yang paling, dan itu nggak cuman bikin dia jadi apa ya, jadi pusat perhatian, tapi secara mental dia akan jadi lebih bagus. Jadi Iya. akan membuat dia bermain di lapangan pun akan beda kok pasti. Ya, penuh tanggung Gitu. jawab ya dengan nama besar Yes. yang Iya. atau sorotan yang dia terima. Penting sih, karena zaman aku tuh dulu plus minusnya juga ada sih Kang Ujo. Oke, kayak nggak ada sosial media sama nggak ada tuh, Belum zaman ya waktu itu ya? memang belum zamannya. Tapi kalau sekarang alangkah lebih baiknya kalau Kang Ujo bilang kayak gitu, sosial media itu bisa malah mengekspos, ngejual, meng-appreciate si atlet itu sendiri. Iya. Kalaupun memang dia benar-benar all out dengan karirnya, ya appreciate-nya adalah ya dengan atau dia tiba-tiba dikontrak nggak tahu ya Bisa atlet brand apa. atau apa, ya. Ada produk-produk Ya, itu kan perempuan. suatu reward untuk Betul. si atlet Iya. itu sendiri, which is good kalau menurut aku sih gitu. Itu sih. udah zaman sekarang banget. beda sih, beda sama 20 Gitu loh. tahun lalu. it's Endorsement. totally different. Iya, sekarang udah kayak orang, oh dia cuman bagusnya di konten misalnya. Sebenarnya balik lagi ya nggak apa-apa kalau emang dia cuma bagus di konten, artinya nanti pada saat kita lihat di lapangannya dia nggak bagus, nanti dengan sendirinya kok itu seleksi alam. Betul. Tapi kalau emang dia bisa menjual dengan itu, dia tadi Ujo bilang, dia pasti punya tanggung jawab moral kalau dia bikin kontennya yang kayak gitu, dia bagus. Ya pasti dia juga akan pengen main bagus juga di benar, liga benar. kalau dia main di liga ya gitu. Dan sedikit banyak orang-orang yang punya apa ya kegemaran atau punya kelebihan di buat konten sosial media, dia tuh bisa jadi the face of the Liga Putri gitu loh, salah satu di antara banyak. Nggak apa-apa juga. Setuju sih dengan konsep itu semua gitu. Yang penting dari operatornya sendiri punya itu tadi guidelines-nya gitu loh Kang Ujo. Ya, ya. Karena kalau dilepas juga malah ntar bisa jadi bumerang buat si liga dan pemainnya itu sendiri kan. Tapi kalau dengan konsep seperti itu, wow, Seru aku ya? udah langsung tervisi Iya. di otak. Cuman, Wah, gila ini keren ini. Tadi liga. kayak yang gua ngomongin mungkin karena gua berarti ini kedua kali lah gue cerita, pertama di main basket terus sekarang di Court Divas. Cuman buat gue siapapun ya nanti akhirnya tiba-tiba bukan orang-orang yang tadi mungkin yang gue lagi mau coba bikin atau siapapun, ya tetap support siapapun selama itu emang benar-benar tujuannya baik buat basket putri gitu loh. Jadi atau misalnya gara-gara ada yang nontonin yang tadi Ujo bilang, tiba-tiba ada yang bilang gue tertarik ya, gue mau. Sponsor. Ya udah, ayo ngobrol. Lu ngobrol sama Perbasi boleh, atau lu ngobrol sama teman lu yang ngerti basket dulu, ayo. Mau ngobrol sama gua sama Ujo juga boleh, ngobrol sama Bella juga, ayo gitu. Jadi Ayo banget. kalau jadi biar ada gambaran lah, maksudnya Ayo dong. basket Indonesia itu seperti apa sih, liganya Gua baru seperti sadar apa? ya. Karena kalau ngomongin timnasnya sendiri udah sering dibahas kan di Court Divas juga, bahwa timnas kita bagus, ini putri kita lebih menjanjikan. Iya. Jadi ya sekarang ini saat balik lagi nih yang berbeda, liga beda, timnas beda, tapi sebenarnya pada saat dua-duanya kita punya satu Jadi kesinam sinergi ya. bersinergi, ini akan jadi satu kekuatan yang besar gitu loh. Ngaruh banget sih itu Kang. Iya kan ada orang yang emang cita-citanya menjadi atlet, jadi ada lahannya saja seperti Iya. itu. Tapi ketika ada lahannya pun lahannya memang menjanjikan untuk ditekuni dalam waktu berapa lama ke depan. Lumayan kan? Ngomongin basket tuh udah hari gini mah udah nggak ada habisnya dan itu beneran menjadi suatu bukan sekedar hobi sih, udah bisa dijadiin karir asal harus ya nggak bisa. sih dikelolain Bisa. bener, bisa banget. Bisa Sekarang di banget. Putra juga udah mulai meningkat banget, justru di Putra secara kesejahteraan ya dibanding yang dulu ya udah jauh lebih baik, walaupun masih proses. Nanti juga ada, kalau nggak salah kayak IBL aja bikin nanti tanggal berapa dia pengumuman soal peraturan yang baru. Iya. Nah itu kan itu juga pasti Kemajuan salah ya. satunya ada satu kemajuan. Iya sih, makanya itu setiap tahun kan pasti ada adaptasinya dan itu untuk kebaikan prestasi basket putri juga. Bener nggak? Gimana Dimas? Seru nggak obrolannya? Kalau menurut gua gini, emang ini kayak ini
so tahu banget sih. Lah, Emang so tahu? Dua orang so tahu. Kita berdua. Tapi ini udah setengah mateng pembicaraan yang tadinya cuma hahaha. Karena akhirnya bisa kayak, lu lagi gini. mulai dari Loh, lagi acara ya? Lagi acara. Saya nguap loh. Nguap sih. Saya pikir ini ketutup. Gila, Iya. semembosankan itu Pak aku. Bukan. Tapi kalau mau, oke, mungkin bagian terakhir ada setelah Liga Putrinya ntar mungkin bisa berjalan. Kalau Ogi sendiri sama Kang Ujo ngeliat timnas putri kita ke depannya gimana nih? Iya, sebenarnya gini. Setuju ya? Setuju dong. Makanya. Gua malu gua sama Ujo selalu setuju. Sehingga Belum dong. nggak sih gini. Closing nih dikit lagi. Kalau menurut aku sih harapan itu ada ya, tapi kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi dengan segala macam keterbatasannya sekarang. Kalau gua, Iya. jadi apa yang dilakukan oleh timnas sekarang itu adalah yang optimal yang bisa kita dapatkan. Tryout susah, Iya. tapi prestasi tetap diharapkan prestasinya yang ini gitu loh. Tapi Tryout maksudnya susah, mau datengin tim luar ke sini. nggak bisa. Wah, Travel warning. Ribet lagi. Tapi gini, bukan berarti nggak ada cara, Iya. tapi gini, ini adalah sudah optimal dan orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang paling sejauh ini paling pantas ada di sana sejauh ini. Iya. Ya, kalau menurut gue sih gitu. Oke. Jadi tetap sukses dan semangat untuk timnas putri kita. Oke, siap Kalau untuk gue adalah gini, gue bersyukurnya adalah 2015 jadi manajer timnas putri ini kan karena Christopher dulu yang ditawarin. Ini gue pernah ngobrol, di buku gue cerita, kemarin di main basket gue cerita. Jadi karena kedekatan gue sama Christopher, itulah yang membuat kita bisa komunikasi. Jadi suka ngobrol, lu gimana, dulu gua gimana. Jadi buat gue itu salah satu yang bisa kita ambil Jadi mana modal. yang iya, jadi yang bagus seperti apa, yang kurang bagus seperti apa, itu yang sering ngobrol. Dan buat gue ya balik lagi nih, jujur berterima kasih sama Itop yang udah mau ngurusin timnas di saat susah nih. komit. Iya, di saat susah. Padahal gue tahu dia berhenti CLS supaya pengen istirahat. Padahal dia dapat beban lagi sekarang. Kalau Itop itu kan komit ya. Iya. Kalau kita kan komit ya. Ngomong mulu. Jadi lebih sulit ya tadi yang Ujo bilang bahwa sekarang sebenarnya gini, nggak ada liga bisa nggak? Gua tahu kalau ngomong Itop ya, kalau ngerjain sesuatu kita tahu Total. ngurusin CLS dan lain pasti total. Salah satunya tadi, kalau nggak ada liga buat dia tuh nggak masalah, tinggal pergiin pemain timnasnya ke luar negeri tryout di Korea 1 bulan, di Taiwan 1 bulan, di Jepang 1 bulan. Gue sih yakin bisa. Cuman masalahnya sekarang nggak bisa, keadaan pandemi. Ya udah ditukar deh, mereka yang datang orang timnya sini, nggak bisa juga. Saya juga. Jadi memang Jadi mau nggak mau ini sekarang sulit. Jadi tapi ya udah gini loh, jangan ada yang komplain. Kalau Iya. masalah sekarang juga pemanggilan pemainnya untuk FIBA Asia ya. FIBA Asia Cup, ya. Jangan ada komplain gimana cara milihnya segala macam. Udah deh. Ya, udah ada yang ngurusin. Kita Ini jalan dulu aja. This is the best that we can get ya Iya. sementara ini. Bahkan kalau ya gue udah lihat nama-namanya, tetap masih ada yang namanya seleksi kan. Itu pun belum semuanya. Masih seleksi Tapi ya awal. buat gue itu adalah pemain-pemain yang buat gue ya saat ini emang yang oke. Terbaik, yang Dan masih ada nama Bella loh. Oh, Masya Allah. kaget Itu gue. mungkin bela yang lain kan? Iya. Jadi buat gue timnas tetap harus punya goal. Goalsnya Ya, adalah harus emas. Kenapa emas? Emang memungkinkan, Memungkinkan. sangat mungkin. Jadi goalsnya emas. Plannya pasti plan jangka pendek sama plan jangka panjangnya menuju ke sana melewati proses SEA Games yang mundur, betul ya SEA Games yang tahun depan, mundur. Jadi Iya. 2022. Sekarang ada kualifikasi FIBA-nya segala macam tetap dijalankan sambil menuju untuk mendapatkan emas itu. Caranya macam-macam termasuk yang sudah dilakukan sama timnas putri, yaitu sudah menaturalisasi satu pemain. Ya, ada katanya dua akan kalau dua. Dua, Gi. Ya, akan ada dua. Jadi itu udah langkah yang udah paling Iya, benar. the Jadi best tinggal dijalankan. Nah, yuk kita ini yang tadi kita bahas yang awal, liganya kita benerin biar si adik-adik kita yang lain juga punya cita-cita juga untuk bisa main di timnas. Supaya kelihatannya gimana ya, kelihatannya kalau ada liganya, kalau mereka nggak kelihatan. Iya Wah, dong. langsung. Ya kan
Ya, jadi untuk dalam kondisi ini gue mau bilang sekali lagi terima kasih untuk Kortibas sudah ngundang kita. Sekali lagi terima kasih untuk Dibas yang udah nonton dan selalu support, doa, support, kritik. Kritik itu harus ada solusinya ya. Betul. Jadi, bukan harus solusi, tapi harus membangun. Terus mudah-mudahan di obrolan-obrolan seperti ini, obrolan-obrolan kayak gini nih bisa membuka mata banyak pihak yang mungkin mau jadi investor, sponsor, mau jadi pemilik klub, pemain. Ayo bareng-bareng. At least ngobrol aja dulu kan, jadi kan bisa ketahuan visi dan misinya apa. Maksudnya kalau orang kan ngeliat dari luar aja karena nggak ini loh. Kalau nggak ngobrol jadi nggak kenal, kalau nggak kenal jadi berpikirnya, ih lu apaan sih? Biasa orang tuh kadang-kadang udah berpikir yang A, B, C karena nggak kenal, nggak ngobrol gitu. Iya kan? Apalagi di masa pandemi kayak gini belum bisa banyak berbuat sesuatu di lapangan, mendingan ketemu dulu ngobrol, secara konsep, nyatuin visi, merencanain. Jadi kalau misalnya emang cocok, pas pandemi udah mendingan bisa di-execute gitu. Kalau nunggu pandeminya hilang dulu, takutnya ya itu kayak hal seperti sambil menunggu sebenarnya apa yang udah dilakukan sama Kortibas, sama konten-konten kreator basket. Tetap dijalankan karena itu yang juga memajukan industri basket Indonesia. Iya, paling tidak itu bisa menjaga tetap ada ya bahwa orang kelihatan. Orang banyak yang takut pada saat wah kemarin Liga Basket Putra ya kita ngomong dengan nggak ada penonton, nanti takutnya gimana? Ternyata semuanya terbantahkan karena ternyata penonton live streamingnya luar biasa banyak. Gila-gilaan. Udah banyak acaranya. Lebih banyak. Dan buat gue nanti kalaupun ada Putri ya, kan sekarang permasalahannya ya Putri dulu susah orang datang ke mana ke stadion gitu, maksudnya ke gor gitu. Ya lihat aja kalau live streaming buat gue sih pasti akan tinggi, pasti akan tinggi. Jadi ada bukti digitalnya juga gitu kan yang kita bisa nonton. Itu bisa dijual lagi, bukti digital itu bisa dijual ke brand. Seru ya? Gila, gak ada habisnya nih. Tapi intinya udah 2 nih, kita hari ini di Fast kita ngomongin Liga Putri, udah ada titik cerah. Dari Kak Ogi tadi udah banyak banget kasih insight-insight yang kita butuhin dari kalian di Fast. Tetap latihan terus nih buat yang masih pemain aktif. Terus sama beberapa pihak mungkin yang akhirnya ketertarik atau pengen mendukung, caranya langsung aja hubungi para beliau-beliau ini. Jangan ya kan? Ngomongin. Supaya ketemu, supaya ngomongin Perbasi. Kalau Perbasi kan terakhir gua ngobrol sama Bu Nirmala bilangnya ya udah yuk kalau itu ayo silakan ngobrol. Ya udah coba ngobrol lah sama pihak Perbasi gitu loh. Harus dong. Ih, thank you banget lo Ogi. Thank you. Sama-sama lo, datang ke sini. Thank you sama-sama Bel, sama-sama Bel. Kesibukan kalian appreciate it so much. Kata siapa sibuk? Kita nggak ngapa-ngapain. Abis ini kita mau beres-beres rumah. Ya wes, thank you banget Divas for watching this video. Yang belum like, comment, subscribe, jangan lupa supaya Basket Putri tetap didukung terus sama kalian-kalian. Jadi kita bikin channel ini untuk kalian juga. Kedepannya ada komen apapun boleh langsung di komen box di bawah. Dan apalagi udah ya. Podcast pemain cadangan jangan lupa untuk tetap podcast pemain cadangan juga jangan lupa karena setiap hari apa? Tapi isinya menarik kok. Gue selalu dengerin. Setiap Rabu dan hari apa? Rabu dan Sabtu. Selalu ada. Oke. Sama ini dah satu lagi kan karena kemarin gue nonton yang video yang kemarin. Debbie kayaknya boleh suruh pulang lagi buat timnas sih kalau kata gue sih. Walaupun gini bukan artinya gini. Emang yang sekarang nggak ada. Enggak, kalau semakin banyak yang bagus kan lebih bagus timnya. Kompetisinya lebih seru. Iya, Deb pulang Deb. Ngapain di sana mulu ah? Special note to Debbie itu. Yang belum nonton video kemarin langsung klik channel kita langsung lihat yang sama Debbie seru loh ngobrol sama Yuni, ada Yuni juga. Oke guys, thank you so much. Pamit dulu, see you in the next episode. Kalau aku bilang Court Divas, kita langsung we playing on the court gitu. We playing on the court. Siap. Oke, dadah Court Divas. We playing on the court.